Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Tema kultum hari ini yakni mengupas tentang ihsan. Ada problem sosial yang dihadapi bangsa dan masyarakat kita. Salah satunya adalah permasalahan korupsi, mana belum lama ada kasus korupsi berkaitan dengan MBG yang ini dilakukan oleh orang yang ada di lingkungan pemerintahan dekat dengan presiden. Belum lama juga ada kasus korupsi berkaitan dengan dana pengelolaan kebun binatang. Belum lama juga ada fenomena korupsi berkaitan dengan kuota haji. Yang menjadi ironis adalah Indonesia ini negara muslim terbesar yang kalau bisa ditanyakan apakah pelaku korupsi ini yang melakukan koruptor ini seorang muslim atau bukan, rata-rata muslim dan juga bersaf, bersolat, berjamaah. Ini adalah fenomena dan ini adalah problem bangsa kita. Oleh karena itu kita mulai mengingatkan kembali kesadaran dalam beriman, berislam, dan berihsan, sehingga tema dalam kultum ini yaitu ihsan. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, ajaran tentang ihsan itu banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis, seperti dalam kitab Irsadul Ibad, dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yang penjelasan tentang ihsan ini selalu dihubungkan dengan ajaran Islam dan iman. Dikisahkan suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bermajelis bersama para sahabatnya. Datanglah seorang lelaki berbusana putih menghampiri Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah. Lelaki ini bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepadaku apa itu Islam. Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salata wa tutiyaz zakata wa tasawma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan." Mendengar penjelasan dari Rasulullah, lelaki ini berkata, "Sadaqta, benar kamu." Kemudian lelaki ini bertanya kembali, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala." Setelah mendapatkan penjelasan tentang iman, lelaki ini berkata kembali, "Sadaqta, benar kamu." Jadi lelaki ini seolah-olah sudah mengetahui jawabannya. Lalu lelaki ini bertanya kembali, pertanyaan yang ketiga, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak mampu, yakinlah
bahwa Allah melihatmu. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, ajaran ihsan mengajarkan kepada kita membangun kesadaran. Ada orang mengatakan begini, orang tidak boleh sholat ketika minum khamar. Mengapa? Secara akliyah, karena orang tersebut, orang yang minum khamar itu hilang kesadarannya. Tapi sadar tidak kita? Kadang-kadang kita sholat, tapi kita tidak sadar kalau kita sholat. Kita sebagai orang yang beriman, berislam, tapi kita tidak sadar bahwa kita orang beriman. Kita tahu bahwa diri kita seorang khalifah di muka bumi ini, tetapi kita seringkali tidak sadar bahwa kita punya peran kekhalifahan di muka bumi ini. Sama halnya dengan ihsan. Ihsan ini membangun kesadaran bahwa hidup kita sejak awal kita dihidupkan oleh Allah sampai mati, bahkan sampai kehidupan berikutnya, kita hidup dalam pengawasan Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita melangkahkan kaki ke masjid, kita sholat, apakah benar-benar kita sadar bahwa kita diawasi oleh Allah? Atau sholatnya hanya, kalau dalam bahasa psikologis itu ada namanya autopilot. Ada orang yang aktivitasnya sudah autopilot, begitu dengar azan ya pergi ke masjid, spontanitas, karena good habit itu sudah dibangun sejak lama, mungkin sejak kecil. Jadi ketika dengar azan, spontanitas pergi ke masjid. Tapi apakah kita memiliki kesadaran bahwa perginya kita ke masjid itu diawasi oleh Allah? Nah, kesadaran inilah penting. Dan ihsan ini bukan hanya untuk ibadah mahdoh, tetapi juga ibadah ghairu mahdoh. Konsepsional kita dalam berpikir adalah bahwa sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan aktivitas tidur itu sendiri itu adalah ibadah. Bekerja adalah ibadah, mengajar adalah ibadah, melakukan penelitian adalah ibadah. Jadi kalau kita diberikan amanah, baik itu amanah kepemimpinan atau peran-peran kehidupan sosial di masyarakat, itu sebagai amanah, dan amanah itu adalah sebagai ibadah, maka kita perlu membangun kesadaran dalam hal ihsan. Kita bekerja, misalkan kita mengelola anggaran, kita mengelola keuangan, kita mengelola sebuah tanggung jawab, maka kesadaran ihsan itu harus kita tumbuhkan. Kita sadar bahwa Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, Allah melihat aktivitas kita. Kalau Islam itu disebut sebagai al-Islamu a'malul jawarih, Islam adalah amalan anggota zahir, dan iman adalah amalan anggota batin. Maka ihsan adalah membangun kesadaran, membangun keterpaduan antara iman dan Islam. Allah mengawasi kita bukan hanya tindakan kita, bukan hanya perbuatan kita, tetapi lintasan besitan dalam pikiran dan hati kita itu diawasi oleh Allah. Sadarkah kita bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu dilihat oleh Allah, apa yang kita niatkan itu dilihat oleh Allah dan dinilai oleh Allah. Bahkan dalam kitab-kitab, banyak kitab, hadis berkaitan dengan niat itu selalu ditaruh di awal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niatnya. Sekhusyuk apapun, sebaik apapun sholat kita, jika niatnya bukan karena mengharap ridha Allah, maka tidak bernilai apa-apa. Berapa ratus kali pun kita pergi ke tanah suci untuk haji dan umroh, kalau niatnya untuk popularitas, untuk dipanggil haji hajah, bukan untuk mengharap ridha Allah, maka nilainya tidak ada apa-apanya, tidak berarti apa-apa. Sama ketika kita berderma, bersedekah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kesadaran itu penting. Bahkan kesadaran itu dipelajari dalam teori-teori barat, teori-teori psikologis. Ada istilah the power of the awareness. Bahkan itu dimasukkan dalam sebuah teori-teori kepemimpinan. Ada teori namanya mindfulness, selflessness, compassion. Itu adalah membangun kesadaran dalam memimpin. Nah, ihsan ini, ajaran ihsan mengajarkan kepada kita untuk membangun kesadaran yang jauh melampaui teori barat. Kesadaran dalam hati kita, batin kita, kesadaran dalam pikiran kita, kesadaran dalam tindakan kita, kesadaran dari mana asal kita, untuk apa kita diciptakan, dan akan kemana kita, dan kita juga menyadari hakikat dari fenomena alam semesta ini dan hakikat kehidupan yang hakiki, dan kita juga mensadari hakikat Sang Khalik, dan kita menyadari bahwa kita adalah hamba, seorang hamba yang lemah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhir kata, nasru minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'min billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.